Saya pikir toksikologi forensik pasti tahu, sama seperti ketika kita seorang ahli hukum tanya tentang UHAP pasti tahu. Sama. Hubungan itu. Nggak ada hubungannya Pak. Loh, ada hubungannya karena umumnya saudara tidak tahu, kami kan juga menyaksikan keahlian saudara. Nah, gimana saudara bisa melihat bahwa analisa kimia sementara saudara tidak menguasai analisis kimia? Ini aja. Sekarang jaksa bertanya kepada ahli, kalau ahli bisa menjawab dijawab, kalau ahli tidak. Ya, sekarang gitu. Apakah saudara bisa menjawab kompetensi seorang forensik, toksikologi forensik seperti yang di guidelines TIAF? Nggak ada hubungannya Pak. Ya, saya kasih unjuk Pak. Bukan, saya maksudnya saya tanya, Bapak itu saya tanya. Kan dijawab aja, tinggal dijawab aja. Ini ada buku Pak, buku salah satu textbook yang saya bawa Pak. Saya nggak tanya buku Pak, Enggak. saya tanya apakah Bapak tahu. Itu aja, jawab kalau tahu, kalau enggak gitu. Nggak bisa begitu Pak. Loh. Dokter itu nggak bisa jawab seperti itu. Bapak memaksa saya untuk ngomong itu. Saya cuma ngomong begini Pak ya, yang namanya toksikologi forensik. Supaya jaksa tanya, ahli menjawab, tidak usah berdebat, ya. Silakan. Begini Pak, Silakan Pak, jawab aja seperti sampaikan majelis. seorang dokter forensik itu dalam pendidikannya itu dia punya SKS Pak. SKS-nya itu ada tentang traumatologi, toksikologi. Toksikologinya itu ada khusus toksikologi forensik, tapi bukan toksikologi forensik laboratorium Pak. Dia khusus untuk kalau pada jenazah tuh efeknya seperti apa. Kalau ada hasil lab dari orang lab itu dia menafsirkannya seperti apa. Karena kenapa? Seorang dokter forensik dari hasil lab, hasil pemeriksaan ahli toksikologi forensik itu dia harus membuat kesimpulan terhadap visum untuk menentukan sebab mati. Jadi fokusnya dokter ada sebab mati Pak. Jadi kalau mengenai masalah teknik-teknik silakan Bapak tanya pada orang yang lab forensik, yang toksikologi forensik yang itu Pak, bidangnya beda Pak. Sampai di situ aja jawabnya, ya. Sampai di situ, berarti bidangnya beda Pak. Saudara ahli. Bedanya beda, makanya yang saya ngomong itu ada Ya, toksikologi itu forensik, saja. ada Yang mayat, jelas Pak. saya tanya bidangnya beda. Ya. Karena sesuai guidelines dari TIAF tadi, toksikologi forensik yang dijelaskan di sini toksikologi forensik, ya, itu salah satunya adalah penguasaan kimia analisis, yaitu penguasaan pengoperasian instrumen analisis, preparasi sampel, penyiapan prosedur Itu adalah analisis. kesimpulan penuntut umum. Kami hanya menyampaikan, Ditanya aja ahlinya, Tadi jangan ditanya. jangan disimpulkan. Tadi ditanya, tidak tahu. Anda bilang beda, kan dia sendiri sudah menjelaskan apa adanya. Kenapa mutar-mutar? Tanya aja poinnya apa. Loh, bukan, kami hanya menyampaikan bahwa yang bersangkutan katanya kenal, Ya, bahkan dengan presidennya. Kenapa ada urusannya dengan presiden? Ini pertanyaan kita, ini kan waktu kita nggak sempit, jangan mutar-mutar dong. Loh, bukan muter-muter, kalau umpamanya keahliannya khusus, keahlian khusus dipertanyakan. Supaya diam semua diam, ya. Apakah jaksa masih ada pertanyaan kepada ahli tentang yang dikuasai oleh ahli? Karena tadi ahli, saya sebenarnya pengen nanya tentang toksikologi, Iya, karena ahli apakah tadi masih ada sudah menyampaikan bahwa tidak menguasai kimia analisis. Saya serahkan ke rekan saya. Sama aja. Cukup, itu aja. Ya, saudara ahli, saya lanjutkan ya. Sudah habis waktunya jaksa ya. Waduh. Ya. Izin Pak, kami rasa kami juga butuh perpanjangan karena memang ini. Tapi waktunya udah habis. Silakan, 5 menit. Ya, silakan. Wah, baik saudara ahli, izin yang mulia, kalau waktunya 5 menit kayaknya nggak cukup, jadi saya minta kelonggaran. Baik saudara ahli, tadi Anda sudah ditanyakan sebelumnya data yang Anda terima, tapi Anda tidak menjelaskan secara detail karena itu menyangkut kesimpulan, ya kan? Data yang Anda terima itu menyangkut kesimpulan Anda yang menyatakan bahwa tadi mati korban bukan karena cyanida, betul demikian? Ya Pak. Baik, kalau kayak gitu saya minta detailnya, data apa saja, biar nanti kita bisa compare dengan data-data lain. Begini Pak ya, kembali ke tadi, kalau saya bilang kalau seorang dokter forensik, kalau mau bilang seorang Bukan, ini waktu terbatas, jadi saya minta datanya saja. Anda Ya. juga fokus, Ya. ya? enggak terus hasil toksikologi.
Iya, datanya dulu. Permintaan rekam medis, Pak. Enggak yang ini. Bapak minta saya menafsirkan hasil lab ini. Bukan, data yang Anda terima dari pihak pengacara itu apa saja yang minta dianalisa itu sampai Anda ada kesimpulan. Itu loh. Kan sudah ditayangkan tadi. Bukan, saya minta dari dia, Pak. Ya. Ini waktu juga terbatas dan Anda juga harus fokus. Oke, sekarang gini Pak, ini dari hasil pemeriksaan dokter waktu otopsi, ya. Itu lihat deh, coba hasil bukan hasil visum. Satu visum ya. Ya, Udah langsung satu visum. Visumnya siapa? ya visum kan cuma Visum satu. Mirna. Ya. Ya, udah. Terus Ya, visumnya Secara laboratorium. enggak, visumnya dulu. Itu Pak, bahan-bahan yang dikasih ke Bapak. Apa aja? Ya, ini visum. Anda itu tahu nggak sih apa yang Anda analisa? Surat Anda permohonan bawa data yang mulia. Anda bawa data Saya nggak? minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak seperti itu. Jangan main bentak-bentak begitu, tak sopan Pak. itu. Bukan seperti itu, Pak. Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. Ya, udah sekarang gini. Pak, Bapak bawa data tidak yang Bapak analisa itu? Tidak. Tidak bawa data. Anda ingat tidak Ada di apa yang situ. Anda analisa? Ada di situ. Semua Saya nggak nanya pengacara. Saya tidak nanya pengacara ya. Tolong hargai saya Tapi juga. Anda jangan Saya bentak saksi menghargai saya. Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Supaya tertib ya. Atau kita skors dulu ya. Yang mulia, saya minta nggak boleh bentak-bentak ya. Sudahlah, Anda itu bertanya saja tidak pernah Udah, kok. skors dulu. Nanti jam 7 ya. Jam 19 kita sambung lagi ya. Skors. Pengajuan ke Bapak. Aduh, sayang banget. Lagi juga. bawakan. Misalnya contoh untuk saya itu banyak mendalami mengenai antropologi forensik Pak. Jadi untuk identifikasi tulang belulang itu saya adalah lebih mendalami itu. Kemudian juga toksikologi itu karena materi yang memang kita harus ajarkan, biasanya beberapa dosen itu mengambil misalnya satu orang itu mendalami mengenai keracunan CO, yang lainnya keracunan arsen misalnya, kemudian sianida, seperti itu Pak. Jadi memang dibikin seperti itu supaya kita fokus pada beberapa bidang tertentu Pak. Jadi saya di sini dihadirkan itu sebagai ahli Pak, ahli forensik, yang dimana saya ahli di bidang forensik patologi dan juga toksikologi Pak. Karena itu materi kuliah yang saya berikan selama 30 tahun Pak. Oke, terima kasih. Apakah ahli juga mengetahui tentang bidang kimia analisis? Tidak Pak. Farmakologi? Farmakologi diajarkan Pak. Itu farmakologi dan farmasi itu merupakan satu bidang yang memang kita harus pelajari Pak. Kimia analisis tidak, farmakologi juga diajarkan. Farmakokinetik? Sedikit Pak. Sedikit. Biotransformasi? Sedikit Pak. Metabolisme obat? Tidak Pak. Itu sedikit juga Pak. Sedikit juga. Oke, terima kasih. Jadi gini Pak, mungkin saya bisa tambahkan yang saya pelajari itu adalah toksikologi forensik Pak, khusus toksikologi racun. Sedangkan kalau yang Bapak sebutkan itu toksikologi obat Pak. Itu bidangnya beda Pak. Oke, terima kasih. Saya mungkin agak melompat-lompat karena juga waktu kita terbatas Pak. Tadi ahli sudah menjelaskan tentang tahapan-tahapan ya dalam forensik, melakukan forensik. Tadi ahli menjelaskan sebelum melakukan forensik biasanya seorang dokter forensik akan melakukan otopsi verbal, yaitu anamnesia ya, melakukan tanya jawab kepada keluarga. Kemudian apabila melakukan mengetahui ada yang mencurigakan, maka akan memberikan penjelasan terlebih dahulu, kemudian dan lainnya, kemudian sampai dengan masalah administrasi, bagaimana otopsi itu dilakukan. Kemudian otopsi dilakukan dengan cara pembedahan tiga tahap ya, kepala, tenggorokan sampai dengan perut. Tetapi saya melihat ini ada satu hal yang janggal dengan kesimpulan ahli, di mana ketika harus sebelum melakukan otopsi akan melakukan anamnesia, tetapi ahli kenapa
ketika menyimpulkan akhirnya hanya berpendapat pada apa yang ditemukan. Kalaupun dalam kasus ini tadi ahli mencermatinya hanya ketika ditemukan sianida di dalam hasil visum, di dalam lambung, di dalam visum ini adalah ketika, bukan visum, kalau visum tadi dilakukan di visum tadi sudah jelaskan bahwa itu dilakukan perlu ada keterangan atau dilakukan toksikolog, tapi kemudian di hasil toksikologi kan hanya dilihat pada organ ditemukan 0,2. Nah, apakah ahli tidak melakukan tidak mempertimbangkan hasil anamnesia dari keluarga korban? Begini Pak, Bapak nanya ke saya itu yang seharusnya dilakukan atau pada kasus ini, karena kalau pada kasus ini saya bukan dalam posisi sebagai orang yang meriksa Pak. Oh begitu ya. Nah, jadi sekarang mungkin saya coba terangkan lagi Pak supaya lebih jelas ya. Begini Pak, kalau ada seorang ya menderita sakit atau diduga mengalami suatu keadaan yang parah akut, dia dibawa ke UGD, maka di UGD itu tidak ada dokter forensik Pak, yang ada adalah dokter umum yang tugas jaga. Nah, dokter umum tugas jaga itu pertama harus memastikan dia itu kira-kira sakitnya apa, karena dia harus lakukan tindakan pertama. Jadi dia pasti tanya orang, nih sakitnya kenapa, apa yang terjadi, gejalanya aja apa, kadang kejadiannya kapan dan segala macam. Maaf, saya potong supaya cepat aja. Artinya berarti kalaupun dalam kasus ini ahli tadi tidak melakukan sebagai pelaku yang atau sebagai ahli forensiknya ya. Jadi ahli hanya melakukan penilaian berdasarkan hasil data toksikolog dalam hal ini, ketika ahli mengomentari bahwa ini bukan sianida yang diduga menyebabkan kematian korban, tapi ahli tidak mempertimbangkan suatu data-data lain, begitu ya? Begini Pak, yang ada di dalam literatur dan yang kami pelajari di Fakultas Kedokteran khususnya kedokteran forensik, itu adalah bahwa kalau kita mau mendiagnosis yang namanya keracunan sianida, itu sebenarnya kita harus mempertimbangkan semua Pak. Pertama, kalau saya sebagai dokter forensik nih ya, untuk bikin kesimpulan, pertama itu ada surat permintaan visum, permintaan otopsi dari polisi. Nah, di surat itu biasanya polisi itu ada keterangannya Pak, ditemukan meninggal di sana habis minum kopi dan kejadian jam berapa di apa, itu sudah ada. Kalau itu sudah cukup jelas, kita nggak banyak nanya ke polisi. Tapi kalau belum jelas, kita hubungi polisinya. Jadi anamnesis kita lakukan ke polisi. Bapak ketemunya di kapan, kondisinya gimana, ada muntah nggak segala macam, itu kita tanya ke polisi Pak. Kalau misalnya seandainya itu informasinya, mohon izin saya potong lagi. Berarti dalam hal ini saudara kan tidak melakukan anamnesia ke polisi ya? Oke. Saudara hanya mengomentari terhadap hasil toksikologi ini saja. Oke, cukup, terima kasih. Kemudian kalaupun saudara hanya melihat berkomentar terhadap hasil toksikologi, bisa minta bantuan kepada penasihat hukum atau operator untuk melihat, memaparkan, daripada saya maju membawa berkas, memaparkan hasil toksikolog yang BB1, BB2, BB3 dan seterusnya tadi. Ya, ini di sini ada daftar temuan yang dilakukan oleh toksikologi ya. BB1 walaupun dilihat di atas itu adalah sisa minuman yang ada di dalam gelas, BB2 itu adalah sisa minuman yang ada di dalam botol, BB3 itu minuman pembanding, BB4 ini adalah pipet yang berisi cairan, BB5 itu adalah lambung, BB6 hati atau empedu, begitu ya. BB7 mungkin hati atau empedu, saya kurang paham. Di sini apakah ahli tadi sudah dijelaskan, ada yang ahli perhatikan adalah sianida, tetapi apakah ahli juga memperhatikan kolom di sebelah kanan, yaitu agak turun sedikit, maksudnya agak di ya, itu adalah ada arsen, ion sianida, ion natrium, pestisida atau obat-obatan dan lain-lainnya. Ketika ahli melihat data ini apa pendapat ahli?
Begini Pak, saya mungkin sebelum sampai itu saya mesti kasih tahu Pak ya, itu prosedur rutin. Kalau kita melakukan otopsi atau pemeriksaan terhadap jenazah, kita duganya kemana nih arahnya, trauma atau racun Pak. Kalau dia trauma, kita cari luka Pak. Kalau sakit, kita cari organ-organ yang sakit apa. Kalau keracunan, kita cari racun apa yang mungkin bikin mati Pak. Makanya ada yang namanya panel racun Pak. Nah, di dalam sebagian besar kedokteran forensik, kalau mereka mau periksa racun, prinsipnya begini Pak, sama seperti kita periksa lab livernya gimana, ginjalnya gimana, ini juga sama Pak. Yang kita ambil supaya kita bisa mencakup 95% atau lebih, kita periksa racun-racun yang paling umum Pak. Yang paling umum ada cyanida, arsen, itu insektisida dan lain-lain, itu yang dikeluarkan itu. Itu untuk mempertimbangkan jangan sampai kita periksa cyanida ternyata ada racun lain yang kita tidak periksa, begitu Pak. Tapi ini adalah panel. Kalau seandainya ini negatif seperti hasil seperti ini, maka bisa aja ada keracunan lain, bisa, tapi Pak racunnya nggak diperiksa Pak. Sekarang mohon ahli untuk memperhatikan dan mencermati kolom ion natrium dalam kurung Na+, dalam kurung miligram per liter. Ada sejumlah angka di situ, positif sekian, positif sekian, positif sekian, negatif, positif sekian lah, nanti bisa ahli ini. Kemudian berdasarkan, mohon dibawahkan lagi, ke ataskan lagi, kita lihat kesimpulan dari toksikolog ini. Lagi terus bawahnya lagi, ya, terus lagi bisa kita lihat di bawahnya sisa barang bukti. Kembali lagi. Nah itu misalnya saya sebutkan angka 1 ya, pada BP1 minuman ASB hitam kopi positif mengandung zat bahan beracun atau berbahaya yaitu ion cyanida CN- sekian setara dengan NaCN 14 gram per liter dengan pH 13. Kembali ke daftar Ibu. Terima kasih. Berkaitan dengan kolom natrium ini dan juga keterangan kesimpulan tadi, setara dengan natrium, artinya apakah Bapak ahli bisa mengartikan ada di dalam, misalnya kita sebut BP1 ya, pH 13 negatif, positif, ion cyanida positif 7400, ion natriumnya positif 7800 sekian. Dihubungkan dengan kesimpulan tadi, dihubungkan dengan kesimpulan apa yang bisa ahli, pendapat ahli dalam hal ini untuk menilai dari hasil toksikologi ini, apakah zat natrium, apakah cyanida yang masuk itu apakah berupa natrium cyanida ataukah berupa hidrogen cyanida? Begini Pak, ini agak rancunya begini Pak, saya cuma mau ngasih tahu satu hal Pak ya. Kalau orang keracunan cyanida tuh bentuknya itu ada 3 Pak. Satu itu adalah gas. Kalau gas yang dicarinya bukan di lambung Pak, tapi dicarinya di paru. Gas dicarinya di paru ya. Kalau dia bentuknya cairan atau kapsul Pak, misalnya di kalangan mata-mata tuh sering minum kapsul cyanida, itu adanya di lambung Pak. Nah kalau kita mau periksa adanya cyanida itu cair maupun padat, itu ada 2 jenis Pak. 2 jenis yaitu KCN, kalium cyanida, sama natrium cyanida. Padat itu ya? Antara 2 itu. Nah jadi kalau Bapak tanya HCN itu jelas enggak Pak, HCN itu adanya di paru ya. Nah kalau yang ini kalium itu mestinya Pak, pemeriksaan lab ini kalau dia mau tahu ini cyanidanya positif misalnya, itu kalium cyanida atau natrium cyanida, itu menyangkut nanti barang bukti apa yang mesti dicari di TKP. Dengan data seperti ini, itu artinya ada positif ion cyanida dan ion natrium cyanida. Kalau kemudian itu, ada disimpulkan juga setara dengan natrium cyanida. Itu sebabnya Pak, karena ini bisa natrium, ada cyanidanya, ada natrium, maka itu berarti natrium cyanida. Jadi polisi nyarinya itu di TKP gitu Pak. Ketika ada natrium cyanida yang demikian banyak pada BP1, kemudian juga ada pada BP2 juga natriumnya sekian banyak juga, maka ketika kita lihat, mohon maaf bisa dinaikkan ya, terlalu banyak, masih di data.
masih di bahkan ya tabelnya. Nah, ketika ahli bisa berpendapat seperti apa ketika pada BB5 ditemukan positif natrium 950 mg per liter, pada BB6 positif 500 mg per liter, pada BB7 positif 2300 mg per liter, meskipun di situ hanya pada BB5 saja yang positif mengandung ion cyanida cuma sebesar 0,2, karena harus kita kaitkan juga dengan keterangan dari saksi-saksi di mana melihat Mirna meminum kopi kopi Vietnam es kopi yang berdasarkan hasil toksikologi ini juga sudah dijelaskan bahwa di dalam sisa minuman mengandung natrium cyanida. Mohon penjelasannya. Begini Pak, tadi ya seperti saya katakan, natrium atau kalium diperiksa Pak, di dalam itu hanya untuk mencari jenis cyanidanya. Kalau seorang dokter forensik dia tidak mau peduli Pak dengan kalium dan natrium, karena yang bikin mati itu cyanidanya Pak. Itu cuma nggak tahu itu garamnya garam apa. Jadi yang dia lihat Pak, sebenarnya ini ada, kalau dari segi forensik saya akan tanyanya sebenarnya bukan natrium dan kalium, saya nggak permasalahkan Pak. Saya permasalahkan adalah cyanida dan tiosianat, itunya ada apa enggak, itu satu. Jadi fokusnya di situ. Kalau seorang dokter forensik, karena yang bikin mati bukan natrium atau kaliumnya Pak, cyanidanya itu yang bikin mati, itu satu. Jadi kita tidak perlu mempertimbangkan apa yang diminum sebelumnya gitu ya, bagaimana keterangan dari keluarga ataupun orang yang melihat seperti apa, tidak perlu dipertimbangkan ya Pak. Begini ya? Pak, Bapak barangkali mesti ini, kalau seorang polisi datang ke dokter, dia tuh mau tahu sebab matinya apa Pak, itu. Sedangkan kalau Bapak bilang ya ini di kelasnya ada itu urusan saksi mata Pak, bukan seorang ahli. Seorang ahli dokter forensik itu dia menyandang gelar dokter Pak. Dokter itu artinya dia ngomong soal manusia. Ada manusia mati, manusia matinya itu karena apa? Itulah yang jadi concern. Tadi kan saya sudah bilang, seandainya di sini ada baygon Pak, 1 gelas, berapapun banyaknya, kalau selama saya tidak minum dan di badan saya tidak ada, berarti saya tidak keracunan baygon Pak. Itu nggak ada hubungannya dengan tugas dokter Pak. Oke. Memang perlu diketahui bahwa di visum et repertum pun tidak menjelaskan tentang penyebab kematian, yang masih harus menunggu hasil toksikolog, dan inilah hasil toksikologi. Kemudian tentang pendapatnya dituangkan sudah dituang dalam berita acara, tadi sudah dibenarkan prosedurnya seperti apa dijelaskan oleh ahli seperti itu, tapi komentar bagaimana pendapatnya nanti tinggal mohon majelis hakim yang menilai. Kemudian tentang saya tertarik tadi terhadap pendapat Bapak bahwa pendapat ahli ya, ada 7.400 ini ahli mengatakan itu cukup besar, dan apabila itu memang terkandung di dalam minuman, maka ataupun ada orang yang ada di situ, maka juga akan mengalami gejala yang labs ya. Yang saya tanyakan ketika ahli berpendapat seperti itu sebenarnya bentuk cyanida seperti apa? Apakah bentuk cyanida gas, cair, padat, garam atau apa? Karena ahli tadi setelah menjelaskan bentuk-bentuk cyanida juga. Terima kasih. Begini Pak, cyanida itu kalau dalam bentuk padat itu didiamkan aja itu dia akan berubah sebagian jadi HCN Pak, gas, itu bikin orang teler. Di luar negeri ya kasus keracunan orang lab itu banyak terjadi karena di dalam lab itu semua lab itu pasti ada cyanida Pak, natrium cyanida dan kalium cyanida. Itu kalau tutupnya nggak dikunci keras-keras dan orangnya tidak tahu, dia bisa nyium, itu bisa-bisa besok paginya itu di lab itu dia bisa meninggal Pak, karena keracunan cyanida dari gas. Itu gas menguap Pak. Okay. Jadi yang bikin orang keracunan tuh gasnya itu kalau dia padat. Yang kedua itu cair Pak. Kalau dia ada dalam bentuk cairan itu akan menguap sebagian. Nah tadi cairan yang saya bilang menguap sebagian ya? Iya, menguap sebagian. Dan kalau yang menguap